Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fungsi trigonometri sebagai bagian dari belajar kalkulus 1. Nah, masa depan cerah ini di antara prasyarat tinggal satu saja subbab yang perlu kita bahas, yaitu fungsi trigonometri. Oke, apa-apaan ini? Apa ini? Segitiga. Kalian mungkin telah mengenal fungsi-fungsi trigonometri yang dibangun dari segitiga siku-siku. Segitiganya satu kali aja ya. Definisi sin cos tangen yang didapat di sekolah mirip dengan yang disampaikan di slide ini. Cis. Nah, sin alfa adalah depan per miring, mungkin dulu begitu ya. Cos alfa samping per miring, tangen alfa depan per samping dan sebagainya. Akan tetapi hal ini berarti apa? Fungsi-fungsi trigonometri hanya relevan untuk alfa positif yang kurang dari 90. Kenapa kok begitu? Kalau alfanya negatif, gimana ada segitiga yang sudutnya negatif? Kalau alfanya 0, ya bukan segitiga namanya kalau alfanya 0. Kalau alfanya lebih dari 90 atau 90 saja, itu juga bukan segitiga ya. Jadi ya terbatas fungsi trigonometri yang didefinisikan melalui segitiga siku-siku. Terus gimana dong? Nah, di kalkulus ini mulai dari sekarang kehidupan Anda akan berubah total ya. Fungsi trigonometri akan kita definisikan bukan dari segitiga siku-siku, tidak kita turunkan dari segitiga siku-siku, tetapi dari lingkaran satuan. Lingkaran satuan itu adalah lingkaran yang jari-jarinya 1, pusatnya ada di 0,0. Sehingga persamaannya gimana? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Oke, gimana kita mendefinisikannya? Sebelum kita mendefinisikan bagaimana trigonometri melalui lingkaran satuan, kita perhatikan dulu nih kalau ada P di lingkaran satuan ini, jadi pusatnya di 0,0, kemudian radiusnya 1, maka setiap titik P di sini koordinatnya adalah XY, andaikan P itu koordinatnya adalah X, Y, ya, pasti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, karena titik-titik yang ada di lingkaran ini semuanya memenuhi persamaan ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Contohnya titik di sini misalkan titik A, B. A kuadrat ditambah B kuadrat pasti 1. Titik di sini titik 1,0. 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Begitu juga dengan titik yang di atas ini 0,1. 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Di sini berapa? Min 1,0, yang di sininya adalah 0,-1. Ya, ini yang paling kelihatan 4 titik ini ya. Tapi yang berlaku tidak hanya 4 titik ini, semua titik di lingkaran ini, pada lingkaran ini, dia memenuhi, kalau titiknya koordinatnya A, B ya, memenuhi persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, mirip dengan yang tadi, cuman sekarang sudah saya kasih keterangan di situ T. P-nya koordinatnya adalah X, Y, X-nya segitu, Y-nya segitu, T-nya sepanjang itu, T-nya mengikuti. Jadi untuk setiap T positif atau negatif atau 0 itu ya, pasti ada suatu titik P yang ada di lingkaran sedemikian sehingga dia koordinatnya X, Y. Kalau T-nya 1, ya seberapalah 1 panjangnya kalau di lingkaran satuan? Mungkin sekitar segini. Jadi P yang bersesuaian koordinatnya adalah A, B untuk suatu A, untuk suatu B. Untuk T-nya 2 paling ya di sinilah, 3 di sini atau di sini ya 3 ya, kurang lebih ya. Kemudian di sini 3,14 sekian pi lah di sini. Karena lingkaran ini kelilingnya 2 pi, setengah lingkaran kelilingnya adalah pi, sampai di sini adalah pi. Oke. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan lingkaran ini?
Misal di sini T tadi adalah suatu bilangan real, berapa aja boleh. Terdapat suatu titik P di lingkaran satuan sedemikian sehingga panjang busur dari 10 ke P adalah T. Panjangnya busur ini ya, busur dari sini ke sini adalah T. T-nya yang bebas berapa aja. P-nya menyesuaikan. Tentu saja XY-nya juga menyesuaikan karena XY itu koordinat dari P. Nah, dan saya ulang lagi karena dia adalah lingkaran satuan, saat P-nya di sini T-nya berapa? Pi per 2. Jadi waktu pi per 2, T-nya pi per 2 itu koordinatnya, jadi T sama dengan pi per 2, koordinatnya titik P tadi adalah 0,1. Saat T-nya mungkin di sini pi, koordinat P-nya adalah min 1,0. Saat T-nya sama dengan 0, koordinatnya adalah 1,0. Ini dihapus dulu. Terus kemudian saat T-nya misalkan di sini ya. Di sini panjangnya berapa? 3 per 2 pi. Saat T-nya sama dengan 3 per 2 pi. Koordinatnya berapa? Di sini adalah 0,-1. 0,-1 begini. Bagaimana jika, kan tadi katanya T-nya bilangan real ya. Gimana kalau T-nya lebih dari 2 pi? Kan kelilingnya cuma 2 pi. Kalau lebih dari 2 pi yang balik lagi ke sini, muter lagi beberapa kali mungkin ya. Mungkin lebih dari 1 kali. Kalau T-nya sangat besar, misalkan 100 gitu ya. Perlu muter beberapa kali. Yang jelas selalu ada titik P yang tadi memenuhi syarat tadi. Jadi misalkan T-nya misalkan segini ya, segini itu T. 2 pi ditambah T itu juga segini, koordinatnya sama titik P-nya. Jadi segini itu T. Maka kalau muter 1 kali terus tambah lagi T ya berarti titiknya sama segitu. Kalau untuk T-nya negatif, gimana definisinya? T-nya negatif didefinisikan sebagai dia arahnya balik ke sini, arahnya ke sana. Jadi kalau segini itu T, min T lah di sinilah kira-kira. Titik P aksen misalnya. Jadi ke sini itu min T. Definisinya adalah seperti itu. Nah, dari definisi yang begini, maka untuk setiap bilangan real T, kita bisa menentukan posisi dari P, mau negatif, mau positif, mau 0. Selalu ada P yang memenuhi tadi yang kita syaratkan dari definisinya itu tadi. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu ya. Definisi dari sin T adalah Y. Begitu. Sesederhana itu. Jadi di sini kan tadi ada T. T itu menyatakan panjang busur dari titik ini ke titik itu. Jadi kita tarik garis saja, seret, kita tarik busur dari sini, seret, sampai panjangnya T. Stop, berhenti, misalkan sampai panjangnya T itu segini, lalu seginilah digambar. Koordinatnya P itu adalah X, Y, X, Y. X-nya sekian, Y-nya sekian. Yang jelas X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, koordinatnya si X, si Y ini akan menjadi sin dari T. Jadi kalau T-nya segini, sin dari T bagaimana? Ya si Y ini, koordinat P dengan panjang busurnya adalah T. Kalau cos T adalah X. Sin T adalah Y, cos T adalah X. Seperti itu. Jadi kalau misalkan titik-titik yang cantik ya, titik yang di sini. Titik di sini tadi adalah 1,0. Berarti ini kan tadi berarti T-nya 0 ya kalau cuma di sini. Berarti sin 0 itu sama dengan Y-nya kan 0. Sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1. Sampai di sini nggak ada perubahan ya antara yang persamaan ini, antara fungsi trigonometri yang diturunkan dari lingkaran dengan dari segitiga. Sama atau dulu sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. Kalau di titik ini berarti T-nya berapa ini ya? Dari sini ke sini. Pi per 2. Terus kalau pi per 2 di sini koordinatnya berapa? 0,1. Sehingga saya tulis di sini
sin pi per 2 adalah 1, cos pi per 2 adalah 0. Kalau dikaitkan dengan derajat, di sini itu berapa derajat? 90 derajat. Jadi sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. Oh, masih sama ya. Kalau di sini itu panjangnya T-nya dari sini sampai ke sini adalah pi. Koordinatnya berapa? Min 1,0. Sehingga kita tuliskan sin pi itu adalah 0 dan cos pi itu adalah min 1. Sebagaimana sin 180 derajat dan cos 180 derajat. Oke, terakhir. Kenapa? Karena yang cantik cuma 4 ini saja titiknya. Ini saat T-nya panjangnya adalah 3 per 2 pi. Koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah 0,-1. Sehingga karena koordinatnya 0,-1, ini X-nya, ini Y-nya, sin 3 per 2 pi atau 270 derajat, ya kita akan melakukan konversi itu nanti di akhir-akhir, di pembahasan akhir-akhir. Ini sama dengan min 1. Sedangkan cos dari 3 per 2 pi atau 270 derajat adalah 0. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir definisi dari tangen. Tangen adalah tangen T adalah sin T per cos T. Karena tadi sin T itu Y, cos T itu X, ya ditulis saja Y dibagi X. Seperti itu. Nah, ini adalah grafik fungsinya, grafik fungsi dari sin X. Nah, ini kalau gerak-gerak terus kita nggak bisa bahas ini, di print screen aja ya. Kita print screen, kemudian di ini kita buka. Oke, kita taruh sini. Oke, karena tadi yang kita perhatikan untuk yang sin ini adalah koordinat Y-nya, maka coba perhatikan di sini. Waktu T-nya 0, perhatikan di sini. T-nya 0, nilainya berapa? Sin 0. 0, karena koordinatnya di sini adalah 1,0. 1,0 ini jadi sinnya, jadinya 0. Sehingga di titik 0 ini, di garis bilangannya 0. Nilainya 0 juga di sini, nah, makanya 0,0. Terus seiring berjalannya ini, pas misalkan di ini ya, di pi per 2 ini ya, di pi per 2 koordinatnya adalah 0,1, sehingga sin pi per 2 adalah 1. Pi per 2 di sini, sinnya adalah 1 di sini. Terus saat di sini ya, sesuai gambar, ini kan T-nya ke sini, koordinat P-nya adalah ini, X, Y. Sehingga Y-nya berapa? Ya setinggi ini. Ya sudah, kalau begitu di T yang bersesuaian, dalam kasus ini adalah sekitar segini. Jadi panjangnya T itu kira-kira seginilah kalau dibuka gitu ke sini. Nah, nilainya berapa? Ya si Y ini, berarti ya tingginya segini. Nah, itu untuk grafik fungsi dari sin X. Oke, lanjut. Sekarang cos X. Cos X ini saya tunggu dulu ya. Saya tunggu sampai yang di sini. Print screen. Set. Kita print screen, kita taruh ke sana lagi sama kayak temennya tadi. Ctrl V. Oke. Kok gak simetri? Oke, ini besar sedikit. Kalau di sini yang diperhatikan adalah koordinat X-nya, cos itu. Kalau di sini kan saat T sama dengan 0, di lingkaran ini maksudnya ya, yang saya titik, koordinatnya adalah 1,0, sehingga X-nya adalah
1. Sehingga kita simpulkan di sini cos 0 adalah 1. Makanya di grafiknya ini 0 nilainya di sini 1. Saat T-nya 0, cos 0-nya adalah 1. Kemudian saat pi per 2, jadi pi per 2 di sini nilainya cosnya adalah 0. Makanya di sini di pi per 2 nilainya 0. Dan terus dulu saat di sini yang diperhatikan bukan lagi ketinggiannya Y seperti sin tadi, bukan ini, tapi segini ini menyatakan X. X-nya di sini positif atau negatif? Negatif. Sehingga di sini juga negatif. Sepanjang apa, sejauh apa dari koordinat dari sumbu X? Sejauh ini. Nah, sejauh ini. Di sini. 0,87 ini kira-kira. Jadi min 0,87. Oke, kita kembali ke sini. Sifat-sifat dasar dari sin dan cos. Karena T adalah sebarang bilangan real, maka domain dari sin X dan cos X sekarang adalah min tak hingga sampai tak hingga. Artinya apa? Semua bilangan real. Terus selanjutnya X selalu berada di interval min 1 sampai 1. Ya iya, karena di lingkaran satuan ini Y paling tingginya ya 1, Y paling rendahnya ya min 1. Makanya sinnya, sin T itu selalu dari min 1 sampai 1. X-nya itu juga dari min 1 sampai 1. Paling banter 1, paling kecil min 1. Sehingga cos T itu ya interval min 1 sampai 1, tidak kurang dari min 1, tidak lebih dari 1. Selanjutnya, sin dari T ditambah 2pi, artinya T-nya segini ya. Kemudian saya muter 1 kali lagi, saya tambah T lagi. Ya jadi ya di sini sama koordinatnya. Sama kayak si P ini. Jadi antara T atau 2pi plus T, koordinat titik P-nya sama. Atau posisi P-nya sama persis. Kalau P-nya sama berarti X-nya sama, Y-nya sama. X tadi siapa? Cos T. Y siapa? Sin T. Sehingga sin T itu sama dengan sin T ditambah 2pi. Ya ini tadi karena sama-sama titik P di sini. Nah, cos T sama dengan cos T ditambah 2pi atau 2pi ditambah T. Sifat selanjutnya, sin min T sama dengan min sin T. Wah, ini dari sini kita tahu sin itu ternyata fungsi ganjil. Cos min X sama dengan cos X. Ya, ini mau T mau X silahkan ya. Cos min X sama dengan cos X. Berarti di sini kita tahu cos adalah fungsi genap. Oke, bagaimana simulasinya? Misal saya punya T segini. Tadi dari definisinya kalau T-nya segini, min T itu segini, panjangnya sama, cuman arahnya searah jarum jam. Kalau T berlawanan arah jarum jam. Kalau begitu, koordinatnya di sini apa yang sama? Yang sama adalah X-nya. X-nya sama-sama sekian ya. Kalaupun di sini sama-sama segitu. Jadi, karena X tadi itu menyatakan cos T, maka cos min T sama dengan cos T. Terus bagaimana kondisi sin? Kita lihat kondisi dari Y-nya. Ternyata Y-nya sama loh. Jaraknya ke sumbu X. Yang membedakan satunya negatif, satunya positif. Dari situ sin min T itu sama dengan sin T yang dinegatifkan. Sifat selanjutnya apa ini? Ini grafik fungsinya tadi ya, kalau saya jadikan 1. Range keduanya dari min 1 sampai 1. Tadi sudah dijelaskan karena XY-nya dari min 1 sampai 1. Keduanya berulang dalam interval 2pi. Kenapa? Karena lingkaran cuman 2pi saja kelilingnya. Sampai sini ya berulang lagi. Meskipun beberapa kali muter, kalau berhentinya di titik P yang ini ya tetap segitu nilainya. Maka di sini setelah 2pi ya begitu lagi ya. Ininya 2pi. Begitu juga untuk yang sin ini. 2pi, setelah itu ya balik lagi gitu nilainya. Ke kiri pun juga segini. Oke.
grafik Y sama dengan sin T, simetri terhadap titik pusat, makanya dia adalah fungsi ganjil, dan grafik Y sama dengan cos T, simetri terhadap sumbu Y, artinya dia adalah fungsi genap. Grafik Y sama dengan sin T sama dengan grafik Y sama dengan cos T yang digeser ke kanan pi per 2 satuan. Ini dikaitkan dengan pergeseran fungsi. Coba kalau yang cos T ini saya geser ke kanan pi per 2 satuan, pasti plek dengan sin T. Nah, itu jadi sifat dari trigonometri. Ini adalah grafik fungsi dari sin AX dan cos AX. Oke, mungkin perlu pakai applet aja ya. Trigonometri, tidak tahu yang mana ya. Oh, yang ini. Jadi sin AX. Oke, kalau di sini A-nya saya ubah-ubah, pengaruhnya ada di situ. Kalau A-nya 0 misalkan ya, A-nya saya buat 0. A-nya 0 ya berarti sin 0, berarti selalu 0. Cos, kalau A-nya 0, cos 0 ya berarti selalu 1, fungsi konstan. Nah, pengaruh dari A ini adalah di sini. Kalau A-nya 1, dia normal sin X seperti biasa. Semakin besar A-nya, dia semakin rapat begini ya. Semakin rapat. Semakin dia kurang dari 1, lebih dari 0, dia semakin renggang begini nilainya. Oke, itu adalah kondisi dari sin AX dan cos AX. Ada lagi periode dan amplitudo dari fungsi trigonometri. Fungsi f dikatakan periodik, nggak harus trigonometri ya, fungsi f apapun. Kita katakan f itu periodik jika terdapat suatu bilangan p, sedemikian sehingga fx P itu sama dengan fx, artinya setelah P dia mengulang lagi, nilainya ini setelah P mengulang lagi, dan seterusnya. Di sini berlakunya harus untuk semua X di domainnya F. Contohnya adalah ini yang trigonometri tadi ya. Jadi di sini, setelah di sini ngulang lagi begitu, setelah itu ngulang lagi begitu nilainya. Dari sini kita tahu ini ya, jadi dari sini P-nya di sini adalah 2pi, karena kalau misalkan kita buat sin ya, sin X ditambah 2pi sama dengan sin X gitu. Jadi dia periodik. Nah, kemudian kita bahas amplitudonya. Jika suatu fungsi periodik mencapai suatu nilai maksimum atau minimum, ini gambarnya, kita definisikan amplitudo kita notasikan A sebagai setengah dari selisih antara maksimum dengan yang minimum. Kalau dalam kasus ini maksimumnya adalah 1, minimumnya min 1, dan itu adalah jadi 2A karena kita mau bagi 2. A-nya adalah ya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian ada fungsi trigonometri lain, tangen, definisinya adalah sin per cos, kotangen adalah sepertangen, sekan adalah sepercos. Perlu diperhatikan di sini ya. Ini S berarti sepersin, jangan. Ini C berarti sepercos, mohon hati-hati dalam definisi yang itu. Sekan adalah sepercos. Kosekan adalah sepersin. Selanjutnya tunjukkan tangen adalah fungsi ganjil ya. Kan tangen X itu kan sama dengan sin X per cos X. Sin X dan cos X ganjil genapnya sudah kita bahas. Saya nggak akan bahas lagi. Kita cek sekarang. Tangen min X siapa? Ya sin min X dibagi cos min X. Karena sin X itu fungsi ganjil, maka dia sama dengan ini. Karena cos X itu fungsi genap, maka dia sama dengan ini. Sehingga di sini bisa kita cari tahu dia adalah min dari tangen X. Dengan demikian, tangen X adalah fungsi ganjil karena tangen min X sama dengan min tangen X, terbukti. Kemudian saya hapus saja biar ada space.
1 ditambah tangen kuadrat sama dengan sekant kuadrat X. Ditulis dulu. 1 ditambah sin X. Ini salah satu notasi yang sering dipakai ya. Ini maksudnya adalah bukan tangen terus ditangenkan lagi, tapi tangen X yang dikuadratkan seperti ini. Sering nanti kita akan menuliskan seperti ini sebagai fungsi F yang dikuadratkan. Jadi begini. Ya. Oke, kita hapus dulu. Sin X per cos X yang dikuadratkan. Oke lah, berarti sama-sama saya taruh sini. Ini sama dengan, kalau penyebutnya saya samakan, ini adalah cos kuadrat X. Yang di sini adalah cos kuadrat X, yang di sini adalah sin kuadrat X. Karena cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1, dari mana? Karena cos X itu tadi Y gitu ya. Sin X, cos X itu adalah X, sin X-nya itu Y. Kalau mereka berdua saya kuadratkan, saya tambahkan jadi siapa? Jadi 1, karena dia ada di titiknya persamaan lingkaran satuan. Sehingga di sini 1 per cos kuadrat X, atau bisa kita tuliskan 1 per cos X yang dikuadratkan di sini atau dikuadratkan di sini. Sepercos siapa? Sekan, berarti ini sekan kuadrat. Untuk yang kedua ini 1 ditambah kotangan ini analog, sangat mudah, nanti dikerjakan sendiri. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana satuan radian dibuat dan hubungannya dengan derajat. Ini yang dulu agak menggelitik gitu ya. Pi itu waktu dulu SD adalah 22/7. Kemudian meningkat sedikit jadi 314. Meningkat lagi 31415. Wah, waktu di SMA itu ada agak parah. Lah kok pi itu jadi 180? Dari mana itu ya? Kalau dari sini ke sini, dari sini ke sini kan kayaknya masih agak relevan lah, mirip-mirip. Lah yang ini tuh loh pertanyaan besar. Oke. Kita akan jawab pertanyaan itu. Saya punya sebuah lingkaran satuan yang pusatnya di 0,0, terus radiusnya 1 yang jelas karena itu adalah lingkaran satuan. Kemudian kalau saya ini tegakkan ya, yang ini panjangnya berarti berapa ini? Tetap 1. Kalau saya tekuk begini, iya, panjangnya juga tetap 1, tapi satunya dari sini ke sini ya, yang busur itu. Kemudian kalau kita tarik garis di sini, maka ini itu adalah 1, sudutnya adalah 1. 1 apa? 1 radian. Kalau kita lanjutkan lagi, maka di sini ada 2 radian. Di sini 3 radian. Kalau ini kita tarik garis lurus, kira-kira di sini berapa? Di sini adalah pi. Kenapa? Karena kelilingnya dari kok keliling. Panjang busur ini dari sini ke sini adalah ya pi. Oh, ini lingkaran satuan kok. Oke, saya hapus semuanya. Jadi di sini Jadi di sini adalah pi. Sudut segini berarti pi radian. Berapa derajat? 180 derajat. Jadi pi radian itu sama dengan 180 derajat. Itu yang menyebabkan pi sama dengan 180 ya. Padahal sebenarnya maksudnya begitu. Pi radian sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kalau kita buat dengan lingkaran yang lebih besar, ternyata ya segitu juga. Jadi ini radius yang tidak 1. Kemudian saya tekuk ke sini. Ternyata yang dihasilkan sama loh sudutnya. Atau kita buat yang lebih besar lagi, ternyata segitu juga. Jadi 1 radian itu ukuran sudut, mau pakai yang berapa besar ukuran lingkarannya, dia tetap segitu, asalkan kalau di sini R, di sini panjangnya juga R.
Oke, jadi sama-sama 1 radian. Jus. Nah, yang ini tadi. Berarti yang segini ini berapa? Pi. Panjangnya pi kalau ini lingkaran satuan. Segini itu pi. Lalu karena itulah ini kita sebut pi radian. Sudutnya sebesar pi radian. Terus ini kalau kita buat seperti ini, kalau di sini pi radian, di sini ya pi per 2, di sini 3 per 2 pi, di sini pi per 4 dan seterusnya. Jadi modal kita tadi ini 180 derajat itu pi radian. Terus pertanyaan kita mau menemukan ini, memformulasikan. Kalau begitu A radian untuk suatu A derajat ya. Kalau gitu A derajat itu berapa radian? Dari 180 menjadi A itu kira-kira diapakan? 180 ya dikali A dibagi 180 ya. Nggak ada dimensinya, nggak ada satuannya, nggak ada derajat atau radiannya. Maka yang kanan pun juga harus digitukan. Pi dikali A per 180. Itu adalah A radian. Tapi untuk suatu alasan yang penting saya nulisnya A pi per 180 radian. Kita hapus, kita munculkan yang benaran, jadinya ini. Terus di sisi lain, jadi kalau di sini adalah pi radian ya. Kalau 90 berarti pi per 2 radian. Kalau 45 ya pi per 4 radian. Sekarang sebaliknya, A radian itu berapa derajat? Kalau modalnya kita ini ya. Berapa ya? Tadi pi radian 180. Kalau A radian, pi itu biar bisa jadi A diapain sih? Ya dikali A dibagi pi. Karena ini dikali dengan ini, biar dia tetap sama dengan 180-nya juga dong. Jadi 180 dikali A dibagi pi. Nanti saya nulisnya A dikali 180 per pi. Kita hapus, kita munculkan teksnya. Oke, kenapa kok nulisnya tadi begitu? Ya siapa tahu biar bisa jadi titian ingatan gitu ya. Bahwa dari derajat ke radian itu dikalikannya pi per 180. Kalau dari radian ke derajat dikalikannya dengan 180 per pi. Kalau dilihat bilangannya, pi ya sama-sama sudutnya segini, lebih besar dilihat bilangannya ya sekali lagi ya, bukan dilihat sudutnya. Sudut segini ini lebih besar pakai radian atau pakai derajat bilangannya? Lebih besar pakai derajat karena 180. Kalau radian pi. Nah, sedangkan di sini pi per 180 itu kan mengecil berarti ya, karena kurang dari 1. Ini 180 per pi itu membesar karena lebih dari 1. Apa yang di sini mengecil? Ya, A ini waktu dikalikan dengan ini pasti mengecil. Sehingga derajat ke radian, karena harusnya mengecil ya nilainya, ya dikalikan pi per 180. Siapa tahu itu membantu. Kalau nggak membantu ya cari cara lain yang sekiranya membuat ingat cara mengkonversi dari radian ke derajat dan sebaliknya. Tentukan jarak tempuh sepeda, radiusnya 30, roda sepeda tersebut berputar 100 putaran. Kita tahu S itu sama dengan R dikali T. Ya. Kemudian kalau 100 putaran itu kan berarti 100 dikali 2 pi radian, karena satu putaran itu kan 2 pi. Terus sehingga bisa kita tuliskan S dikali 30 karena radiusnya 30 dikali dengan T, T-nya adalah 100 kali putaran dikali 2 pi. Jadi 30 dikali putarannya 100 kali 2 pi. 2 pi itu satu putaran dikali 100. Jadi nilainya adalah 6000 pi, atau karena pi itu ya 3,1415 sekian itu, kita bisa tahu jawaban dari ini adalah
sekitar 188,5 meter sekitar ya, di sini aproksimasi. Karena di sini pi-nya ya pasti aproksimasi. Kalau nggak aproksimasi nggak bisa 3, 1, 4, 1, 5 dan seterusnya, panjang sekali nggak ada habisnya. Identitas, ini fungsi trigonometri yang lain ya. Identitas ganjil genap, ini sudah kita bahas tadi, termasuk si tangan. Identitas penjumlahan, ini nggak saya jelaskan lagi, di SMA dulu sudah dapat. Identitas Pitagoras, ya ini tadi. Kenapa kok sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1? Karena sin kuadrat X tadi mencerminkan, kalau ini saya ganti T ya, biar nggak rancu dengan XY. Sin kuadrat T itu kan berarti Y kuadrat. Cos kuadrat T berarti X kuadrat. Kalau koordinat si titik P yang bersesuaian tadi adalah X, Y. Kalau mereka saya tambahkan 1 karena ada di lingkaran, ada pada lingkaran, tepat pada lingkaran, bukan di dalam lingkaran atau di luar. Sedangkan yang ini tadi sudah dibahas, ya sudah dibahas. Cuman ya ini tadi yang analog tadi yang bawah. Dan ini juga sudah ada di sekolah dulu waktu di SMA ya. Oke, selanjutnya ini sebagai latihan saja. Kira-kira jawabannya berapa? Selanjutnya adalah, tuh sudah selesai. Jadi selesainya pembahasan ini artinya selesai juga bab 0, bab prasyarat. Jadi mulai tutorial selanjutnya, mulai kelas selanjutnya Anda akan belajar kalkulus. Ini masih belum belajar kalkulus ya, masih baru review materi saja. Masih bab 0, bab prasyarat. Nah, bab prasyarat sudah kita selesaikan. Selanjutnya akan kita bahas adalah bab limit, tapi tidak di video ini. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga memahamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.